Kontekstual Modul 1.1 Calon Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Bergerak, dan menggerakkan. Karya Matul Fauzi. Fajar terbit di ufuk timur, memecah kegelapan, menebar cahaya benderang. Roda kehidupan berputar, seiring irama laju zaman. Laksana petani yang menuai benih-benih kehidupan. Itulah peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Membangun peradaban yang berbudaya guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pahlawan tanpa tanda jasa pun bangkit, bergerak, dan menggerakkan demi generasi Indonesia yang berakhlak mulia dan berbudaya. Salam dan bahagia. Pohon kelapa tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga bisa menyenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Fauzia SPD, CGPA 7 179B Kabupaten Mojokerto, dengan fasilitator Dr. P. Suparlan MMPD dan pengajar praktik Devi Laras Vitaria. Tugas 1.1A6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.1 CGP Angkatan 7 Kelas 179 Kelompok B tahun 2022. Awalnya saya bingung, kenapa motivasi pembelajaran peserta didik saya kok menurun? Apa ada yang salah dengan pembelajaran saya? Apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, saya berusaha mengikuti berbagai pelatihan kependidikan, baik online maupun offline, seperti diklat, workshop, MGMP, dan sebagainya. Alhamdulillah, bulan Oktober ini saya lolos seleksi guru penggerak Angkatan 7. Ini kesempatan buat saya untuk melakukan pengembangan diri. Dalam guru penggerak, kita diajarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Menurut KHD, kodrat anak ada dua, yakni merdeka dan bermain. Kemerdekaan di sini adalah sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya dua ciri dasar, yakni secara lahir bebas dan secara batin bebas. Sementara kodrat anak bermain adalah
pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, atau karya, pekerti, sudah ada pada diri anak. Di sini, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidik bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, tetapi untuk berhamba kepada sang anak, agar anak bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Anak bukanlah tabula rasa. Kenapa? Karena anak bukanlah kertas kosong. Anak memiliki potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai seorang pendidik bertugas menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural yang ada di sana. Dari sini kita bisa merefleksikan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru dan murid bisa berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kealaman, rasa takjub, dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali potensi dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Berikut adalah beberapa contoh pengimplementasian filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni pembelajaran dengan project based learning. Di mana anak-anak sedang menampilkan tampilan. Berikut adalah beberapa contoh pengimplementasian filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni pembelajaran dengan project based learning. Berikut adalah beberapa contoh pengimplementasian filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan baik, sampai Indonesia. bertemu berikutnya. 4. Salam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh